Hukum itu objektif ya. Dasarnya hukum itu objektif. Namun kenapa ada subjektivitas gitu kan? Karena ya tadi itu harus membela klien. Nah disitulah akhirnya dikedepankan banyak argumentasi gitu kan. Kemudian ya objektif akhirnya kan. Ya dasarnya objektif, tapi kemudian menjadi subjektif karena memang harus memenangkan klien gitu, ya kan? Pertama, dan yang kedua, ya tersangka pun ya kalau boleh dikatakan tersangka itu tetap mempunyai hak untuk pledoi gitu, membela diri. Nah disitulah kemudian hukum bisa menjadi subjektif. Nah terkait persoalan pilpres ya, sengketa bahwa ada indikasi ataupun dugaan kecurangan dari salah satu paslon, boleh dikatakan itu ya. Tentu yang apabila ada kecurangan, yang melakukan curang ya berarti yang cawe-cawe, yang intervensi itu kan dalam pilpres itu kira-kira. Nah yang melakukan itu otomatis yang mempunyai kekuasaan kan gitu. Nah dalam konteks itu ya, ketika ada perdebatan hukum gitu loh ya di media, maka di situ hukum berubah menjadi tidak objektif lagi. Karena apa? Karena harus membela klien. Nah boleh saya katakan dalam konteks ini perdebatan antara dua pakar hukum tata negara, yaitu Yusril Issa Mahendra dan Refli Harun. Tentunya kapasitas Yusril ini sebagai pengacara daripada penguasa ya, dan penguasa atas nama Jokowi ini sebagai klien gitu loh ya, statusnya klien daripada Yusril Issa Mahendra, dan Refli Harun ya sebagai versus perdebatannya ya, ini adalah pengacara daripada rakyat ya. Di situ ada orientasi yang orientasi kebenaran gitu loh ya, yang kita lihat dari Refli Harun ini. Karena apa? Karena untuk kepentingan publik. Namun yang kita lihat dari Yusril ini ya, yang kita lihat dari Yusril ini, kerja kerasnya Yusril ini untuk kliennya gitu. Siapa kliennya? Yaitu penguasa atas nama Joko Widodo dalam konteks ini. Begitu kalau menurut saya. Nah maka dari itu statement Yusril, argumentasinya ini cenderung kepada subjektivitas gitu. Namun tetap bisa dipatahkan ya oleh Refli Harun, karena Refli Harun dasarnya kebenaran gitu. Contoh Yusril Issa Mahendra ya pernah mengatakan jika ada orang ataupun siapapun itu yang melakukan kecurangan, nah itulah yang mendapatkan hukuman kira-kira, yang melakukan kecurangannya gitu kan. Tetap tidak merubah keadaan, artinya tidak merubah hasil pemilihan umum, tidak bisa merubah suara ataupun merubah ketentuan-ketentuan yang telah direkapitulasi oleh KPU, kira-kira seperti itu. Nah, kalau menurut saya begini, ini perlu saya luruskan juga statement dari Yusril ini, pembodohan publik. Ya, boleh Anda membela klien, tapi statement Anda tetap ya perlu diluruskan juga gitu kan. Nah, statement Yusril itu seperti itu, apabila ada orang atau siapapun itu yang melakukan kecurangan, nah itulah yang harus dihukum, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau menurut saya bukan hanya orangnya saja yang harus dihukum, tetap barangnya pun gitu kan. Katakanlah hasil curian, hasil kecurangan itu tidak sah, begitu. Jadi tidak sah, barangnya pun tidak sah. Maka dari itu boleh dikatakan anak haram, hasil di luar zina, di luar pernikahan, namanya itu bisa zina. Maka boleh dikatakan barangnya pun jadi haram, yang melakukannya pun melakukan perzinahan ataupun pencurian ataupun apapun itu bentuknya, itu bisa dikatakan haram juga. Maka dari itu perlu diberikan konsekuensi hukum. Jadi intinya begini, barangnya haram, yang melakukannya itu perlu diberikan konsekuensi hukum, begitu ya. Jadi nggak ada benefitnya di antara keduanya, tidak ada yang manfaatnya di antara keduanya, adalah barang haram dan kelakuan haram.
ya barang haram dan kelakuan haram, maka dari itu harus ada konsekuensi hukumnya. Begitu ya kalau menurut konstruksi berpikir saya. Ya, ini kenapa saya harus melawan Prof. Yusril sebagai guru besar hukum padahal saya bukan siapa-siapa orang. Tapi ya apa boleh buat, ini sebuah konstruksi dalam berpikir, setiap manusia itu berbeda ya kapasitas berpikirnya. Ya demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.